PMRS Plan Management Requirement Safety PT Astra Daihatsu Motor. PMRS merupakan program development safety untuk meningkatkan peran aktif SOP pada pelaksanaan safety di areanya. Implementasi program ini memiliki target pengembangan peran aktif SOP melalui 1. Peningkatan awareness member dan manajemen. 2. Standarisasi kompetensi member dan manajemen. 3. Peningkatan awareness di level resiko. PMRS memiliki 3 fokus pengembangan safety di ADM yang meliputi education, safety SOP activity, dan monitoring. Proses QI atau duga bahaya merupakan dasar pengembangan aktivitas safety yang berjalan di ADM sehingga mampu meningkatkan peran aktif SOP. Aktivitas pengembangan tersebut dapat menghasilkan aktivitas safety SOP proactivity yang meliputi 1. Safety patrol, 2. Work observation, 3. Safety mesin dan equipment check, 4. QI Genbutsu, 5. Hiyari Hato, dan 6. QI test. Berikut matrix activity dari safety SOP proactivity, mulai dari safety patrol, work observation, safety mesin dan equipment check, QI Genbutsu, dan Hiyari Hato. Berikut alur follow up temuan dari 5 aktivitas PMR tersebut. Apakah termasuk high risk atau resiko tinggi? Jika terdapat high risk, maka dilakukan mapping atau pendataan terkait resiko tinggi, sehingga menjadi prioritas untuk dilakukan improvement atau perbaikan dari temuan yang berisiko tinggi tersebut. Selanjutnya dilakukan pengecekan apakah improvement atau perbaikan tersebut sudah tepat. Jika sudah tepat, maka area kerja atau proses kerja sudah menjadi aman. Dan berikut bagan untuk cara menentukan risk level. Apakah termasuk yang berisiko tinggi, medium, atau low. Dengan cara melihat dari kolom severity atau tingkat keparahan dengan frekuensi pekerjaan. Sebagai contohnya, untuk frekuensi pekerjaan yang harian dan memiliki severity atau tingkat keparahan bisa menyebabkan kematian atau cacat, maka itu tergolong pekerjaan yang high risk. Selanjutnya, cara menentukan metode prioritas follow up dari temuan tersebut berdasarkan risk level dengan kriteria. Sebagai contoh, bila high risk, maka kriteria follow up-nya seperti melakukan risk management, high risk mapping, dan prioritas 1. Selanjutnya, safety patrol. Safety patrol merupakan proses untuk mengidentifikasi kondisi abnormal, unsafe action, dan unsafe condition dengan melakukan genba ke area atau ke jalur yang secara terencana. Work observation atau pengamatan kerja adalah proses pengamatan yang dilakukan oleh superior atau atasan untuk melihat setiap karyawan dalam melakukan proses apakah sesuai dengan urutan kerjanya dan memberikan umpan balik atau feedback terkait temuan tersebut. Safety mesin dan equipment check adalah proses pengecekan dan inspeksi terhadap mesin, equipment atau tools untuk memastikan resiko bahaya telah diidentifikasi, serta pengendalian bahaya yang telah dilakukan telah mencukupi sehingga aman bagi pekerja. Adapun proses inspeksi meliputi safety check, pre-use check, regular TPM, dan uji laik. QI Genbutsu. QI merupakan dasar untuk setiap karyawan dapat mengetahui potensi bahaya di pekerjaannya. Oleh karena itu, setiap karyawan dapat mengerti apa itu QI Genbutsu dan tahu cara membuatnya. Mari kita simak pengertian QI Genbutsu dan cara membuatnya. QI Genbutsu merupakan proses duga bahaya apa saja yang mungkin timbul, kemudian menganalisa dan membuat countermeasure atau penanggulangan sebelum melakukan pekerjaan tersebut. QI Genbutsu hanya dilakukan untuk pekerjaan irreguler atau di luar pekerjaan utama, atau biasa dikategorikan pekerjaan non-rutin. Contohnya, melakukan preventive maintenance atau perawatan peralatan,
dan Henkaten melakukan perubahan di area kerja. Dan berikut check sheet untuk membuat Kiwai Genbutsu. Langkah pertama, mengisi identitas pembuatan Kiwai Genbutsu, mulai dari hari sampai ke departemen. Selanjutnya, memasukkan foto atau membuat sketsa kondisi pekerjaan. Langkah selanjutnya, melakukan duga bahaya dari proses pekerjaan yang akan dilakukan. Setelah itu, membuat proses urutan kerja. Selanjutnya, membuat frekuensi pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, membuat kontrol dari setiap urutan pekerjaan yang akan dilakukan. Langkah terakhir, menentukan risk level dari pekerjaan yang dilakukan. Apabila menemukan high risk, selanjutnya dimasukkan ke dalam high risk mapping. Mari kita lihat contoh pembuatan Kiwai Genbutsu. Langkah pertama, mengisi identitas, hari, nama pekerjaan, nama pekerja, NPK, dan departemen. Langkah kedua, membuat sketsa terkait pekerjaan tersebut atau menambahkan foto. Langkah ketiga, menduga bahaya. Dengan menggunakan format jika kondisi berbahayanya apa, maka akibat yang ditimbulkan, sehingga pengendalian yang dilakukan. Sebagai contoh, jika kabel las terkelupas, maka manpower bisa tersengat listrik, sehingga instalasi listrik harus di-grounding. Lakukanlah duga bahaya sebanyak mungkin di pekerjaan tersebut, agar kita bisa mengetahui potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan. Langkah 4. Membuat detail item pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, urutan pertama, meeting koordinasi sebelum pekerjaan dimulai. Melakukan persiapan peralatan dan APD, proses instalasi listrik, proses pekerjaan pengelasan dimulai, proses pengecekan dan finishing hasil pengelasan, dan terakhir proses cleaning setelah pekerjaan selesai. Selanjutnya, langkah 5, membuat frekuensi waktu dari setiap item pekerjaan. Langkah 6, membuat kontrol dari setiap item pekerjaan. Contoh, meeting koordinasi sebelum pekerjaan dimulai, melakukan pengecekan kesehatan pekerja. Langkah terakhir, menentukan risk level dari setiap item pekerjaan tersebut. Untuk kolom nomor risk level didapat dari nomor urutan duga bahaya. Mulai hari ini, mari kita biasakan untuk melakukan duga bahaya. Materi selanjutnya, Hiyari Hato. Apa itu Hiyari Hato? Hiyari Hato merupakan proses duga bahaya atau kiwai dari kejadian yang hampir celaka atau near miss, unsafe action atau perbuatan yang tidak aman, dan unsafe condition, kondisi yang tidak aman di sekitar pekerja yang terjadi di area. Dan mari kita membuat Hiyari Hato. Step 1. Mengisi identitas pembuat. Mulai dari nama sampai ke departemen serta area kerja. Step 2. Memasukkan foto atau buat sketsa dari lokasi temuan bahaya. Selanjutnya, tulis temuan dengan formula danger, bahaya, maka, risk, resiko. Selanjutnya, tulis aspek 4M1E yang mengakibatkan adanya bahaya. Selanjutnya, ke kolom detail lokasi. Tuliskan pos atau area atau titik ditemukannya bahaya tersebut. Selanjutnya, kolom kategori. Apakah kategori temuan bahaya tersebut termasuk near miss, unsafe action, ataupun unsafe condition? Selanjutnya, kolom perilaku tidak terpuji. Berdasarkan ICAR, mana yang tidak dilakukan. Step 3. Menetapkan level risiko dari kondisi bahaya yang ditemukan berdasarkan korelasi frekuensi aktivitas dan tingkat keparahan jika bahaya tersebut mengakibatkan kecelakaan. Step 4. Setiap member yang menemukan kondisi bahaya harus menuliskan saran perbaikan berupa pengendalian bahaya sehingga tidak mengakibatkan kecelakaan. Mari kita lihat contoh pembuatan Hiyari Hato. Step pertama, menuliskan identitas. Selanjutnya, memasukkan foto atau membuat sketsa. Dan selanjutnya, menuliskan temuan. Berikut contoh temuan.
kaki bangku dapat berpotensi menyebabkan orang tersandung. Selanjutnya, penyebab berdasarkan 4M1E, desain kaki bangku terlalu offset, serta pergerakan orang di area tersebut yang sejajar dengan bangku. Detail lokasi, area lepas atau pakai sepatu, musola, head office. Selanjutnya, menentukan kategori. Nah, kita memilih unsafe condition atau kondisi yang berbahaya. Selanjutnya, kolom perilaku tidak terpuji dari iCare, yaitu di kolom E, Excellent Innovation. Dan untuk level resiko, kita pilih di level L atau low. Selanjutnya, saran perbaikannya adalah mendesain ulang kaki bangku sehingga tidak offset dan jauh dari area akses kaki orang berjalan. Berikut keterangan dari kolom iCare. Untuk perilaku yang tidak terpuji, berdasarkan Excellent Innovation, yaitu berpikir hanya jangka pendek dan enggan untuk melakukan perbaikan. Berikut contoh high risk mapping di area kerja. Semua pekerjaan yang termasuk high risk harus terdata di high risk mapping agar dapat dilakukan pengendalian yang menjadi prioritas. Dan berikut papan safety corner untuk memonitoring aktivitas PMRS yang dilakukan di area kerja.